Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah calon haji yang terhimpun dalam kelompok bimbingan ibadah haji Al-Huda Al-Musyarraf yang insyaallah senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah, karena pada pagi hari ini, hari ke berapa Pak? 14 ya, daripada bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir maupun batin, sehingga tanpa terasa hampir separuh daripada perjalanan Ramadan tahun ini bisa kita lalui. Semoga Ramadan yang kita lalui menjadi Ramadan yang betul-betul penuh dengan berkah, Ramadan yang betul-betul bernilai bagi kita semua, dan insya Allah segala amal ibadah yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga 10 hari pertama yang sudah kita lalui betul-betul menjadi 10 hari yang kelak akan menjadi wasilah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika kita sama-sama sudah menghadapi yang namanya yaumil akhirat ya. Dan pada hari ini kita sudah masuk pada hari-hari atau 10 hari maghfirah, dan insya Allah bisa kita isi juga, kita lalui dengan baik, sehingga betul-betul 10 hari ini akan menjadi 10 hari yang menghapus dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muqtahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah calon haji yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa, sebelum kita materi, kita sama-sama, ayo kita sama-sama beristighosah, berzikir, ya kan, kita awali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan yang diamnya saja itu tasbih. Ya, yang diamnya saja tasbih. Bagaimana dengan zikir? Yang tidurnya saja ibadah. Bagaimana dengan sholat dan mengaji Al-Quran? Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, naumus shaimi ibadatun, ya kan, wasumtuhu zikrun tasbihun, maka sebenarnya ini merupakan sesuatu yang visioner. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang visioner, Pak Bu, yang cara pandangnya sudah ke depan. Beliau tahu bahwasanya besok umatnya, khususnya yang di akhir zaman, itu kalau puasa banyak tidurnya daripada banyak ibadahnya. Maka beliau keluarkan hadis, naumus shaimi ibadatun, walaupun banyak tidur tetap bernilai ibadah. Tahu. Kalau sahabat dulu kalau sudah puasa udah banyak iktikafnya di masjid, ibadah, ngaji, taklim dan sebagainya. Tidak pernah berhenti dari taklim ke taklim. Nah, kita ini yang termasuk sudah akhir zaman ini, kadang-kadang sudah jam tertentu sudah mulai datang ngantuknya, Pak ya. Ya kita maklumi.
kita maklum ya, namanya kelompok akhir zaman. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad itu sangat tahu dengan kondisi umatnya, sangat tahu, sehingga beliau mengeluarkan sebuah perkataan, sebuah qaul, nausa ini ibadah. Maka dari itu tidur saja ibadah, berdiam saja adalah tasbih. Bagaimana kalau kita isi dengan berzikir? Maka luar biasa fadilah yang akan kita dapatkan. Nanti kita awali dengan istighosah, berzikir kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, kesehatan lahir maupun batin, dan diberikan dan ditakdirkan untuk bisa hadir di Baitullah, melakukan haji dan umrah, juga dapat melakukan ziarah di Madinah, ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dhurriyyatihi wa libaitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i was siddiqin was syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyyin waliyyin masyarikil ardi ila ma ghaliya barriha wa barriha wa la nakhusuhu ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa la nakhusuhu ila qutbil jami' maqam wa baitul azam sultanil awliya Syekh Abi Hasan Ali As-Sadid Al-Hasani wa la nakhusuhu ila muallim hadzal istighfar Syekh Bali Rabbil Alamin wa usuli wa buruhi wa talamini wa syaikhul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami' masyayikhina wa asatidina wa la nakhusu ila syayikhina wa murabbirina wa usuli wa buruhi wa tamidi wa syai wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدع يا خالق 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 يا عبيد يا نسير يا وكيل يا الله 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 يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم
إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك يا بديع 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 يا بديع. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام.
Bismillah ma syaa Allah, la yashubul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sa'altuka ya Ghaffar, afwan wa taubah, wa bil qahri ya qahhar, khudh man tahayyala. Sa'altuka ya Ghaffar, afwan wa taubah, wa bil qahri ya qahhar, khudh man tahayyala. Sa'altuka ya Ghaffar, afwan wa taubah, wa bil qahri ya qahhar, khudh man tahayyala. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Batshi Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin, wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Batshi Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin, wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Batshi Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin, wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salat 'abdin qallat khilatuhu Rasulullahi wasilatuhu wa ta'ala ya ilahi wa kulli karbin 'azim. Barik anna ma nahnu fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil i'tiqad wa tsabbitna bil ma'rifat wa tsabbitna ala dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya ila daril akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an mansiyati wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna saghira. Wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i asatidina wa jami'i ikhwanina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسنا وتبرنا وتمم تغفرنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا تلامذنا من أهل العلم والفهم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الجهل وأهل الضير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah calon haji yang dimuliakan Allah. Kalau minggu kemarin saya menyampaikan bahwasanya beraponian jatah kuota Indonesia masih burem. Tapi alhamdulillah 1-2 hari ini, walaupun kemarin hari libur, ada gambaran kemungkinan, ya saya bilang 90% berita itu benar, bahwasanya kuota haji untuk Indonesia itu antara 105.000 sampai 110.500. Jadi 50% atau 50% kurang dikit. Karena kalau patokannya 50%, maka yang tadi saya sebutkan 110.500. Mengapa? Karena kuotanya RI full 100% adalah 221.000. Maka kalau memang 50%, seperti yang dirilis dalam berita hasil penetapan biaya haji, ya di situ ditulis bahwasanya kemungkinan adalah 110.500, nanti yang 8.500 adalah untuk jamaah ONH plus, maka yang 102.000 untuk ONH reguler. Kalau cuma 105.000, ya tinggal dikurangin Pak, berapa persen, nanti ONH regulernya segitu, kemudian ONH plusnya segitu. Kemudian bagaimana daftarnya? Kemarin sudah tanya, kita sabar menunggu. Kayaknya ya bau-baunya kalau nggak menjelang lebaran ya habis lebaran. Tapi moga saja sebelum lebaran sudah ada daftar, dan nanti habis lebaran sudah langsung dikebut bagi yang namanya keluar dalam list yang akan berangkat. Hari ini keluar dan keluar kita sama-sama persiapan Pak. Ya, karena rupanya kemarin pihak Kementerian Agama pun ketika ditanya bagaimana kita menyusun daftar nama yang akan berangkat, sudah gini aja, masing-masing KBH menyusun daftar nama itu dengan dipasang-pasang itu.
suami istri, suami istri, suami istri, bapak anak, kayak gitu ya. Atau kalau dia sendirian baru nanti sendirian. Itu sudah kita masukkan ke mana? Itu yang diminta. Jadi disuruh nyiapkan data itu, suruh kumpulkan, kita kumpulkan Pak. Itu sudah kita kumpulkan ke Kemenang. Tapi apakah itu akan ya nggak tahu. Ya orang Kemenang sendiri nggak bisa. Orang Kemenang Pak, bukan kita. Orang Kemenang sendiri yang di kota Palembang itu masih nggak bisa jawab. Cuman yang penting mereka ada informasi tentang biaya disampaikan, ada informasi perkiraan kuota Indonesia juga disampaikan. Dan alhamdulillah Pak, informasi yang kemarin 2 hari yang lalu kita terima bahwasanya biaya haji 39.500.000 sekian. Angkanya kan. Tapi itu Pak bukan untuk, kalau bahasa kita itu angka rata-rata. Palembang nanti berapa kita nggak tahu. Tapi kekurangan dari yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu bayarkan dalam pelunasan ditanggung dari hasil efisiensi dana pelunasan haji bapak-bapak, ibu-ibu yang dikelola oleh BPKH. Maksudnya bagaimana? Pak, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu kemarin sudah pelunasan. Ya, sudah pelunasan. Total pelunasannya berapa kemarin? 3 juta berapa? 33 juta, sekian. Anggaplah 33 juta. 33 juta ini sudah dikeluarkan untuk persiapan haji yang 2020. Tahu-tahu tidak jadi. Akhirnya dimasukkan lagi, tapi tidak digabungkan dengan dana porsi haji yang lain, Pak Bu. Kan ada dana porsi haji yang tersimpan dan dikelola oleh BPKH sebesar 25 juta per porsi. Berapa juta? Infonya 1,8 juta. Bapak bisa hitung Pak, 25 juta kali 1,8 juta yang sudah daftar. Ini kan diputar. Tinggal hitung Pak, bagi hasilnya berapa per tahun, ya kan? Nah, ini mohon maaf kalau bahasa kita, andai kata totalnya dana haji itu 100 triliun, andai kata totalnya 100 triliun, ya 5% aja Pak setahun berapa Pak? 5 triliun, ya 5 triliun. Nah ini yang untuk menutupi kekurangan dari biaya haji bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, Bu, yang tadi disebutkan 39,5 itu aslinya itu adalah berkisar 80 juta sekian. Kemudian dalam pembiayaan haji ada yang namanya direct cost, ada yang indirect cost. Ada yang kos langsung ditarik dari jamaah, dibebankan oleh jamaah. Ada yang kos pengeluaran yang dibebankan dari dana efisiensi haji atau dana bagi hasil dana haji yang diinvestasikan. Ada dalam bentuk sukuk syariah. Jadi mengapa kalau dulu kemarin kok ada yang ribut bahwasanya dana untuk infrastruktur dan sebagainya. Pak, dana digunakan infrastruktur itu tetap aman. Mengapa? Karena sudah ada perjanjian, andai kata digunakan negara, kok ada mengalami kerugian dari maka negara wajib tetap mengembalikan ketika dana itu dibutuhkan. Mengapa kok harus diinvestasikan? Biar dana itu berkembang. Hasil perkembangannya itulah yang untuk menutupi kekurangan biaya haji. Jadi kalau 80 juta aslinya biaya haji, kita cuma bayar 39, berarti berapa yang ditutupi oleh pemerintah? Sekitar 40
sekian juta. 40 juta sekian. Nah 40 juta ini logikanya banyak. Kalau kita dagang Pak, kalau kita dagang ini pakai teori-teori uang dagang pengusaha. Kok bisa kita dapat duit 40 juta untuk Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau punya duit selawi juta, buka warung kelontongan, warung manisan, kecil-kecilan baik, tidak usah besar-besar. Duit selawi juta, buka warung manisan, 10 tahun kira-kira balik modal enggak? Balik modal jelas. Maksudnya untung yang didapat sama dengan modalnya enggak kira-kira? Kira-kira Pak. Kira-kira kalau dagangnya beneran Pak, bukan dagangnya mohon maaf kita ini kadang-kadang ada kebiasaan dagang, untungnya kita makan, jadi akhirnya tidak nambah-nambah duitnya. Untungnya dimakan oleh anak, dimakan oleh itu, jadi ujung-ujung kok ngapun tunggu dicek-cek lah, ya bukan berkembang. Lah iya, banyaklah yang kita makan dari untungnya daripada memang kita tabung untuk mengembangkan usaha. Ini kalau misalnya kita benar-benar usaha bisnis, ya ekonomi 25 juta. Kita puter Pak untuk dagang. Kita buat dagang kue. Saya mau tanya sekarang ibu-ibu, kalau buat kue dapat untung berapa dari modal? 30% tuh bisa. Contoh misalnya kue harga 1000, modal 700. Berarti kan untungnya 30%. Modal 700, kita jual 1000, 30%, 25 juta. Itu sekali kita belanja dapat 30%. Habis 25 juta, balik sudah modal, kita keluarkan lagi 25 juta, buat lagi usaha 30%, 30%, sampai 10 tahun. Ya, hitungannya mirip-mirip seperti itu. Ya kita nggak usah besar-besar, sampai 30%, 10, 5% ya. Maka sebenarnya itu bukan uang negara, tetapi uang ibu-ibu, uang bapak-bapak yang sudah dititipkan selama 10% 10 tahun dalam bentuk dana porsi haji, diputer, ya kan, jadi sekian, kemudian dibagi rata untuk kebutuhan semua jamaah haji yang ada di Indonesia. Akhirnya satu jamaah dapat subsidi melalui dana indirect cost-nya adalah 40 jutaan. Nah kemudian sisa 39 ini harus dibayar oleh bapak-bapak. Inilah yang disebut dengan istilah BP yang harus dibayar. Cuma kemarin kita sudah bayar 33, berarti harusnya kurang 6 juta. Bayar gak? Enggak. Mengapa? Uang 33 juta kemarin yang sudah kita lunasin ini dipisah dari 25 jutanya uangnya orang-orang yang belum jadwalnya berangkat, dipisah, dikelola tersendiri. Nah ini ada hasilnya. Hasil yang 2 tahun mengelola uang 33 juta inilah untuk menutupi 6 jutanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang harusnya dibayar. Sehingga alhamdulillah walaupun ada penambahan biaya menjadi 39 juta sekian, kita tidak lagi ditarik. Cuman tadi kalau misalnya tes kesehatan, ada biayanya dibayar baik Pak, ya kan? Ada misalnya suntik vaksin influenza bayar, apa 200.000, ada tes konser bayar, tes torang, tes darah, ya, Pak, dibayar kesehatan. Kemudian kalau misalnya nanti ada yang sifatnya memang dibutuhkan, monggo nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau untuk biaya haji tidak. Dan itu saja Pak, 39 juta itu apakah semuanya dipakai untuk, enggak, ada yang dikembalikan kepada bapak-bapak ibu-ibu dalam bentuk living cost sebesar 5,7 sekian juta, hampir 6 juta, 1.500 ya, hampir 6 juta. Itu dibalikkan. Berarti sebenarnya biaya yang kita bayar itu cuma 33 juta. Ya, 33 juta.
33 ini apa fasilitas yang akan didapat oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Pak, alhamdulillah mulai tahun ini makan di Madinah yang asalnya cuma 2 kali menjadi 3 kali. Pagi, siang, malam makan 3 kali. Ya. Kalau untuk di Mekah dia sistemnya adalah dengan cara berapa kali? Kalau nggak salah terakhir 41 kali dibagi. Mengapa kok tidak langsung dibagi? Karena ada hari-hari di Mekah yang kita tinggal di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Itu makanannya sudah ikut dengan biaya maktab, biaya muasah yang mengkondisikan oleh orang-orang Arab, berbeda dengan yang di hotel di Mekah. Sehingga ada penambahan fasilitas, perbaikan-perbaikan jika dibandingkan tahun kemarin, ya kan? Otomatis konsekuensinya ada penambahan biaya, tetapi alhamdulillah walaupun ada penambahan biaya tidak dibebankan kepada kita. Tidak dibebankan kepada kita para jamaah, tapi itu sudah dihitung betul oleh pemerintah lewat musyawarah DPR dan Kementerian Agama, diputuskan dengan angka-angka tersebut. Ditambah lagi fasilitas yang lain, Pak, untuk periode ini tambahannya. Ada fasilitas yang namanya PCR, ya kan? Ada fasilitas sekarang bisnya pun harus yang bagus-bagus. Ya, nanti hotelnya karena memang persiapan kita 100%, tetapi yang digunakan cuma 50%, pastinya akan dipilih hotel-hotel yang bagus kayak gitu. Karena apa? Karena memang butuh pasca pandemi ini butuh memang pengawasan ekstra, perhatian ekstra, servis ekstra daripada pemerintah dan juga kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebatas informasi. Dan untuk daftar nama siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk, siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat, kita masih sama-sama menunggu. Tapi insya Allah ketika kita dapat, langsung nanti akan kita informasikan secepat mungkin. Mengapa? Mengingat waktu kita sudah dekat. Dalam Al-Quran dikatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Asyhurun ma'lumat ini, Pak, di dalam tafsiran dikatakan adalah mulai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi Syawal itu, Pak, itu sudah termasuk asyhurun ma'lumat, sudah termasuk bulan-bulan haji. Maka harapan saya bapak-bapak, ibu-ibu yang memang kemungkinan besar berangkat, bahkan termasuk yang mungkin belum betul, kalau sudah masuk bulan Syawal, mulai dijaga batin dan dohirnya, dohir dan batin mulai dijaga. Kalau bisa, mohon maaf, dalam Al-Quran dikatakan famau faradhafi innal hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang tahun itu pada bulan-bulan itu diwajibkan dia untuk melaksanakan ibadah haji, maka dikatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka jangan berbuat rafas, jangan berbuat fasik, jangan berdebat, jangan berjidal. Sebisa mungkin dijaga. Harus menjadi sosok yang memang siap, walaupun belum waktunya berangkat. Walaupun berangkatnya kakek masih bulan Zulqa'dah, tapi mulai Syawal ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dipersiapkan secara zahir batin kita, khususnya dalam menjaga lisan kita. Kalau tidak mulai Syawal kita jaga, Pak, kakek baik pas berangkat kita jaganya. Tapi masalahnya, Pak, urusan mulut ini urusan kebiasaan. Kamu dengan wong latah dia. Wong latah itu kalau sudah kebiasaan latah, walaupun ditahan cak panas, tetap keprojot itulah. Jadi keprojot itu keceplosan juga, Mas. Terkeluar juga. Enak kalau latahnya itu latah zikir, kesan subhanallah, astagfirullah, innalillah, enak. Tapi ini yang keluarnya keluar kebun binatang misalnya, Pak. Ya kan? Naudzubillah. Atau kadang-kadang ada
apa namanya keluar yang ya omong-omong kadang-kadang kalau didengar agak saru kayak gitu, namanya mau latah. Nah begitu juga yang kita khawatirkan, tingkah laku kita juga menjadi tingkah laku yang latah, yang dalam waktu singkat itu sulit untuk dirubah, butuh latihan, butuh latihan. Maka harapan saya bapak-bapak ibu-ibu, latihannya mulai Ramadan ini, di antaranya fadilah Ramadan ini adalah untuk melatih kita hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini penting, Pak, Bu. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi, bahkan tidak hanya kita yang menghadapi, tetapi negara menghadapi gara-gara urusan lisan. Kemarin demo 11-11, demo 11-11, demo 21 bulan 4, 21 atau 11 bulan 4, 11 bulan 4 kemarin. Itu oleh sebab, mengapa kok demo terjadi? Itu diantaranya oleh sebab omongan dong, DPR tentang Tigo Brio. Coba kalau ada hati yang ngomong Tigo Brio, perpanjangan. Ini contoh. Ini kan urusan lisan. Kita banyak kadang-kadang tidak seteguran dengan tetangga, dengan kawan, gara-gara mulut. Ya, maka banyak sekali problem. Maka apa namanya? Hifdzul lisan, lewat kita bulan Ramadan ini kita menjaga lisan kita. Maka kalau sudah kita menjaga lisan kita, maka yang namanya rofas, yang namanya jidal, ini bisa kita kendalikan. Rofas ini ada yang namakan termasuk ngomong kotor, ngomong jorok, itu rofas. Jadi kalau bisa mulai dikendalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian juga mohon maaf Pak, Bu, kadang-kadang kita bisa ngomong baik, ngomong halus dengan kawan kita, tetapi kita tidak bisa ngomong halus Pak dengan pasangan kita. Gara-gara apa? Gara-gara kadang-kadang ya keseringan di rumah itu hal-hal yang sepele ribut. Nah yang kita khawatir terbawa di sana Pak, terbawa bisa. Maka dari itu mulai sekarang mulai latihan. Dah, pokoknya aku baik. Masalah yang kita hadapi kita harus ikhlas menerimanya, kita tawakal kepada Allah. Tidak saling salah menyalahkan. Karena toh setiap masalah yang kita terima itu tidak lepas dari bagian yang Allah berikan, takdir yang Allah berikan. Mungkin Allah kepingin kita lebih banyak belajar, lebih banyak lebih banyak introspeksi, akhirnya sabarnya tambah, ya kan? Karena banyak Pak, ya kan? Saya haji 7 kali di luar umroh. Itu setiap tahun itu pasti menemukan fenomena pasangan ribut, walaupun dia baik dengan wong lah. Kadang saya tanya, Pak ngapain Pak kok di luar DWA? Tidak. Di luar di tempat di lorong-lorong kamar itu, kenapa nggak masuk kamar Pak? Enggak. Ya kan. Rupanya saya tanya kepada ketua rubunya, ada apa Bapak itu kok tiap malam di luar terus? Nanti ada masalah dengan bininya Gus. Gara-gara mohon maaf Pak, gara-gara bininya telat bikin kopi pagi-pagi. Sana tuh kalau berangkat pasangan itu kadang-kadang istrinya ngantar ke kamar. Kan sejak berapa tahun yang lalu kita diatur kamar laki-laki sendiri, kamar perempuan sendiri. Nah biasanya yang bersebelahan itu, yang pokoknya yang suami-suaminya yang ini di sini, istri-istrinya sebelah sini bergandengan. Itu saling kirim Pak, tiap pagi Pak sarapannya, ya ibunya yang nyiapkan Pak ini kopinya. Ini ada. Kalau sudah begini, pasti bapak-bapak yang sebelahnya, kok aku dari kirim hari dia, mana mama itu ya? Ya kan? Yang lain dikirim, dia tidak dikirim, dia diantar kopi. Atau kalau biasanya teh, dia diantar.
Gara-gara apa? Gara-gara rupanya ibunya ini tanpa beritahu suaminya telat balik dari masjid. Ay KGB aku balik masjid, aku nanti pengen tawaf, tapi tidak ngomong dulu dengan suaminya. Ada kawannya ngajak, ya kan? KGB kita balik agak siangan, tenang besok kan ada terus katanya. Kita tawaf sunat dulu yuk. Habis duha kita tawaf sunat dulu, karena biasanya kalau habis duha tawafnya itu agak longgar. Tidak balik langsung Pak. Tidak balik langsung tawaf. Sedangkan bapaknya sudah duluan balik bareng rombongan bapak-bapak yang lain. Nunggu, mau sarapan ini tidak datang dah. Tidak tahu dulunya ibunya belum datang. Nah akhirnya jadi ribut Pak. Tidak berteguran. Gara-gara sarapan dan kopi. Maka harus komunikasinya dibangun dari sekarang, saling mengerti, saling memberikan penjelasan dan begitu. Maka saya sering bilang dengan ibu-ibu, Bu, ya ini ibu-ibu, ya kan, kalau mau apapun monggo silakan, tapi tetap harus izin dengan bapak, harus pengetahuan. Pak, aku ini kaget dari masjid, rencananya langsung nak jalan-jalan ke pasar depan itu nah Pak. Yo, cara punya cucung, ya kan? Ini belum, sedangkan kita ini berapa hari lagi nak balik, ya kan? Cucung ini belum dibelikan. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi kapan pergian yang balik? Mungkin aku nak langsung dari duhur langsung asar, habis asar baru balik. Kalau dikasih tahu bapaknya tahu, oh uang rumahku lagi belanja, aku belum balik, maklum. Tapi ini kata pemberitahuan. Wah, gimana? Kadang-kadang tuh bisa, ini ngadu. Bos, ini aku belum balik, aku kesasar loh. Itu nyari rumputnya shopping. Ya, maka dari itu saling memberitahu. Begitu juga bapaknya. Ya kan, kalau memang ada rencana dengan teman-teman kasih tahu ibunya, sehingga ibunya tidak was. Saling memberitahu. Dan ibu-ibu jangan maksa. Kalau bisa nampak, pakai gaya lah, nggak usah dulu, dan jangan maksa. Karena apa? Karena izin suami itu penting dan wajib. Suami harus ridho dan ikhlas ketika memberi izin bapak-bapak ibu-ibu. Ingat, sebenarnya ibadah tertinggi terbesar daripada ibu-ibu sekalian adalah bagaimana mengejar ridho, ya kan, dan ikhlasnya suami. Yang lainnya itu adalah pelengkap prosesnya. Tapi yang terpenting adalah dalam hidup bagaimana suami kita selalu. Begitu juga bapak-bapak, ya kan. Nabi kita mengingatkan adalah ma'akroman nisa illa karim wa ma'ahanan nisa illa lakin. Orang yang mulia di mata Rasul, di mata Allah itu orang yang memuliakan pasangannya, istrinya. Kalau bahasa kita, maka mohon maaf, di antara, kalau kata Gus Bahak, di antara pahala yang besar itu adalah ngajak shopping ibu-ibu untuk bapak-bapak. Jadi kalau pengen pahala Pak, ajak jalan-jalan ibunya. Bu, ayo kita jalan-jalan belanja. Oh ibunya senang, pahala itu bapak-bapak. Ini bagian daripada sang suami memuliakan istri. Tapi jangan sering-sering Bu, harus tahu juga kondisi dompet bapak. Mentang-mentang pahalanya besar tapi dompetnya cekak, jadi masalah juga, ya kan? Karena isi dompetnya boleh sama, merek dan deal, isinya belum tentu sama, ya kan? Dan tidaklah orang itu menghina perempuan kecuali orang tersebut adalah orang yang ma'ahan bisa illa laki. Maka dari itu bapak-bapak pasti akan menyayangi, berupaya apa yang menjadi keinginan istrinya dituruti, ya kan? Tetapi istrinya pun tetap memuliakan suaminya, mengejar ridhonya suami. Maka mulailah dia dari sekarang puasa ini. Nah kalau sudah Syawal, habis Lebaran, inilah untungnya Pak, kita ini bulan haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Mengapa? Kita sudah mulai disuruh nyicil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat puasa kita jago nafsu kita. Lewat puasa kita jago lisan kita. Lewat puasa kita istiqomah dan kita ngaji Quran, istiqomah dan ibadah.
dilatih. Kemudian kakek Syawal itu halal bihalal, minta maaf tetangga kanan kiri, dulur tua, dulur muda, minta maaf. Sehingga ketika kita berangkat haji setelah proses puasa dan lebaran, kondisi kita sebagian paling tidak sudah enteng. Dosa sebagian besar sudah dimaafin lewat kita silaturahim. Ya kan, kemudian lagi nafsu sudah terlatih ketika kita puasa, lisan juga sudah mulai terjaga lewat kita puasa kita. Maka kalau bagian sudah nak berangkat, ya kan, habis puasa jangan muji lagi, Pak. Ini kita ini kan yang model-model puasa kita ini, puasa nahan, habis lebaran diuji lagi, dilah juga lagi, ya kan. Makannya tidak itu, oh puas-puasin makan sudah tidak puasa gitu. Ujung-ujungnya kolesterol naik, gula naik. Nah mulai kita jaga ini teruskan. Maka disunahkan ketika Syawal itu puasa 6 hari Syawal. Untuk melanjutkan latihan di bulan Ramadan ini, kita lanjutkan di bulan Syawal lewat puasa Syawal. Lebih 6 hari boleh. Selain Syawal kita isi dengan Senin Kemis latihan. Maka kalau bisa itu mulai kita terapkan kayak mulai bulan Syawal, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan fala rafata wala fusuqa wala jidala. Walaupun bapak-bapak ini tidak wajib. Kaget wajibnya ketika ihram sudah menyampaikan niat. Apa niatnya itu? Ketika sudah berniat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maka ini menjadi hal yang sangat penting untuk betul-betul dijaga. Karena andai kata tidak kita jaga, bisa jadi haji kita batal, bisa jadi kita kena denda, bisa jadi pahala haji kita akan hilang. Ya, maka perlu latihan, apalagi kalau sudah kebiasaan itu untuk melatih merubah kebiasaan itu tidak cukup 1-2 hari, bahkan tidak cukup 1 minggu, 2 minggu. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, di kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan hal-hal tersebut. Persiapan tidak hanya berupa persiapan materi, tetapi berupa persiapan batin, karakter yang harus mulai kita rubah. Bapak-bapak yang punya karakter temperamen agak tinggi, mudah marah, apalagi Madura, iya kan? Nah, itu kalau Jawanya suluk itu masih ya kalau pelan gitu. Maka ini mulai kita latih. Karena apa? Karena luar biasa, Pak. Ujiannya orang ibadah haji itu luar biasa. Maka harus butuh persiapan yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah berulang-ulang pergi ke Jakarta, ya, atau pergi ke luar negeri, sudah berulang-ulang kali, maka sudah terbiasa. Maka persiapannya biasanya biasa-biasa. Tapi kita ini mau pergi ke tempat yang baru pertama kali kita ke sana untuk melaksanakan haji dan belum tentu kita bisa pulang. Kalau umroh persiapannya biasa-biasa, karena andai kata kita umroh yang kali ini gagal, kebanyakan shopping, tahun depan kita bisa umroh lagi, ganti memperbanyak ibadah. Tapi kalau haji, sekali ini kita tidak bisa memaksimalkan dengan maksimal pelaksanaan ibadah dalam rangkaian ibadah haji ini, maka untuk kita mengulang hampir impossible. Kok bisa impossible? Nggak mungkin, Pak. Ada aturan di pemerintah, bagi yang sudah haji boleh daftar lagi setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Bapak ibu-ibu, anggaplah yang paling muda umur 40 tahun. 40 tahun ya, 40 tahun berangkat haji. Kemudian aku kepengen daftar lagi. Nunggu 10 tahun, berarti baru bisa daftar lagi umur 50 tahun.
Hari ini antrian haji 22 tahun. Yang daftar hari ini baru bisa berangkat 2044. Bagaimana 10 tahun yang akan datang? Antriannya berapa kira-kira? Bisa jadi 30, bisa jadi 40 tahun. Bisa jadi antriannya 40 tahun. Kalau umur 50 tahun kita baru daftar, ngantri 40 tahun. 90 tahun, oke, dikasih umur panjang 100 tahun bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Bisa berangkat, tapi kira-kira cak mana lah umur 90 tahun ibadah? Bisa tidak maksimal pecah kita umur seger cak ini umur 40? Tidak bisa Pak. Lah banyak nikmat yang Allah kurangin untuk orang yang usianya. Jalan jauh lah daku, kuat, makan enak, giginya lahap, habis. Daging lah tidak bisa punya. Nah langsung ditelan takut keselak gitu. Maka saya minta anggap baik Pak Bu, ini kita haji, andai kata memang diberikan kesempatan Allah berangkat tahun ini anggaplah satu-satunya haji yang Allah berikan untuk kita. Anggap baik balik haji Allah takdirkan kita mati, anggap saja itu Pak. Tidak bakal bisa balik pulang lagi. Maka kalau orang sudah diberitahu oleh Allah, Pak, Bu, kamu haji yang benar, balik haji kamu ku cabut nyawonyo. Tak mana lah kira-kira ibadah kita lagi? Pasti akan maksimal. Semua kesempatan kita gunakan untuk ibadah. Di mana tempat kita berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Maka dikatakan, ya kan? Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu. Beribadahlah atau bekerjalah untuk duniamu seperti kau hidup selama-lamanya. Tetapi beribadahlah, beramallah untuk akhiratmu. Haji ini kan untuk akhirat. Karena tujuannya surga. Akhirat. Seakan-akan balik haji ibu-ibu dicabut nyawa. Seakan-akan bapak-bapak balik haji lah habis jatahnya di dunia. Maka maksimal mulai amaliyah akan bisa kita lakukan dengan maksimal di sana kalau persiapannya maksimal. Sulit untuk melaksanakan amaliyah di sana maksimal kalau persiapan tidak maksimal. Persiapan maksimal mulai dari persiapan zahir, kesehatan. Maka mulai dijaga makanannya, yang sudah punya penyakit bawaan, pantangan A, B, C, D, E, F, G, banyak lihat pantangan tadi itu. Mulai dihindari kurang. Yang punya diabetes, gulanya dikurangi diganti. Ya kan? Yang sudah punya kolesterol, minyak-minyakan, kemudian daging-dagingan dikurangi. Apalagi yang punya asam urat. Kalau badan sehat, asam urat tidak kumat, kolesterol tidak kumat, duduk lama taat baca Quran berjam-jam di masjid, taat. Alangkah nikmatnya bisa berlama-lama duduk ngaji Al-Quran di pelataran Ka'bah pulau. Bayangin. Alangkah enaknya kita bisa setiap hari tawaf sunnah kelilingi Ka'bah karena sehat, karena kaki kita. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita mulai sekarang persiapan. Maka tidak apa-apa bapak-bapak ibu-ibu, walaupun belum waktunya cek kesehatan, tidak apa-apa. Tujuannya apa? Untuk memantau kondisi kesehatan kita. Bukan karena sebagai, kita ini kan mengecek kesehatan karena sebagai ikutin aturan. Padahal sebenarnya ada aturan, tidak ada aturan untuk melakukan tes kesehatan. Harusnya kita yang sudah berusia seperti ini rajin-rajin ngecek kondisi badan. Bagaimana kondisi kolesterolnya? Oh, alhamdulillah, gimana gulanya? Dan tidak perlu takut. Ada yang takut ngecek kesehatan air. Aku ketahuan penyakitnya malah jadi pikiran dan sebagainya. Ya kan? Akhirnya nggak pernah dicek. Ujung-ujung kumat mendadak. Yang kita khawatir
Nah, maka tujuannya adalah sebagai bentuk persiapan. Kedua adalah persiapan batin. Persiapan batin, hatinya ditata, sabarnya ditambah, ikhlasnya ditambah, tawakalnya ditambah, kemudian lagi syukurnya ditingkatkan. Berarti itu persiapan batin. Kalau batinnya, zahirnya sudah siap, ditambah persiapan ilmu pengetahuan. Ya, banyak belajar, banyak baca. Seperti yang kemarin disampaikan pada pertemuan sebelumnya oleh Gus Suai, banyak baca. Ya, jalan-jalan ke nanti kemarin sudah dapat buku dan dibagikan belum Pak, buku manasik belum Pak ya? Karena kemarin sudah dapat, mau dibagikan, tahu-tahu urung berangkat. Sebenarnya sudah ada di kantor. Buku paketan manasik yang dari Kementerian Agama itu sudah ada. Ya, nanti saya coba tanya Bu Zaki, bisa tidak segera dibagikan atau paling lambat nanti habis lebaran, sehingga walaupun belum berangkat sudah dibaca Pak. Doa-doanya sudah diapalin mulai. Jangan kita itu baru buka buku doa ketika sudah di sana. Ada sebagian jamaah yang kadang-kadang masih tanya, buku yang mana Ustaz yang dibuka? Pak, berarti gak pernah dibuka? Iya, baru menjelang berangkatinya aku terlupa kalau ada bukunya ini. Ada yang seperti itu. Maka mulai dibaca. Oh, di situ jelaskan rukun haji, syarat haji, yang membatalkan haji, sunnah-sunnahnya dan sebagainya ada. Begitu juga ada buku doa, doa masuk masjid, doa melihat Ka'bah, doa tawaf, doa sa'i, kemudian niat sholat sesudah tawaf, doa setelah sholat tawaf, ada semua. Kalau kita sering baca lama-lama hafal, paling tidak lancar karena sering dibaca, tidak lagi pergak-perguk, tidak lagi kaku. Kalau kita lancar bisa cepet. Tapi kalau kita tidak pernah baca, pecah ngejo, akhirnya jadilah lama. Yang lain sudah masuk masjid, dia masih ngejo baca doa masuk masjid, ketinggalan kawannya. Maka dari itu ada beberapa doa kadang-kadang saya tidak anjurkan untuk baca, tetapi ikutin pembimbingnya. Mengapa harus diikuti? Biar perhatian itu tidak lepas dari rombongan. Ada jamaah itu kesasar, bapak-bapak, ibu-ibu, karena dia fokus dengan bukunya, dia baca doa. Ketika selesai, nah mana rombongan? Itu tidak hanya haji, umroh sering sekali jamaah umroh. Maka saya sering kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya kok tidak memungkinkan atau tidak hafal dengan doa yang sebenarnya, cari doa yang paling mudah, paling pendek untuk dibaca. Atau kalau tidak, ikutin pembimbing atau doa yang dibaca oleh pembimbing. Karena kalau kita fokus dengan bacaan dulu kita tidak fokus dengan rombongan. Kecuali kalau memang kita tawaf dewean atau tawaf dengan sesama gandengan dengan tawaf, ya kan? Tapi tetap menjaga jangan sampai batal, ya kan? Sambil baca pelan-pelan. Memang sengaja kepingin tawaf dengan bacaan doa yang lengkap seperti di buku, maka kita tawaf sendiri, tawaf sunnah misalnya, tak apa-apa. Tapi kalau sudah dengan rombongan, ya kan, sudah dengan rombongan, diupayakan kita baca doa yang kita hafal, ya kan, syukur-syukur doa yang ada di buku itu kita hafal, atau mengikuti doa yang dibaca oleh pembimbing. Semoga saja, ya kan, kita semua di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berangkat, kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat mempersiapkan zahiran wa batinah. Lahir batin kita siap, kita juga dapat mempersiapkan secara keilmuan, khususnya dalam hal masalah doa. Jadi Pak, persiapannya bagaimana untuk menghadapi haji? Persiapannya harus totalitas, tidak lagi 100%, 1000%. Bayangkan kalau setelah haji kita tidak lagi punya kesempatan untuk ibadah, maka pasti ibadah itu akan kita laksanakan dengan maksimal. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tetap yang harus diperhatikan adalah faktor kesehatan. Ada yang di sana dia porsir ibadah terus tanpa memperhatikan kesehatan.
khususnya memporsir dengan ibadah sunnah. Ya. Ada waktu, ini yang sering terjadi, yang saya tuh ada waktu misalnya masih 10 hari sebelum pelaksanaan haji. Ini kan bisa melakukan umrah sunnah. Dia mau pulang pergi ke Mekah untuk tawaf. Setiap hari dia umrah, setiap hari dia umrah, setiap hari dia umrah. Tanpa dia memikirkan kondisi kesehatan. Kadang-kadang sampai demam-demam dia, tapi tetap memaksakan untuk umrah. Tahu-tahu menjelang pelaksanaan haji jatuh sakit. Padahal yang wajib maka tetap harus kita ritme ibadahnya tetap harus diatur, disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Ibu-ibu yang umurnya sudah 60 ke atas jangan ngikutin semangat gayanya yang 40. Semangat boleh ikut, tetapi amaliyahnya juga harus ikut. Mungkin lebih banyak diisi ibadah dalam bentuk sholat sunnah di Masjidil Haram, baca Al-Quran, memandang Ka'bah lama-lama, itu juga ibadah. Ya kan? Pahala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang masih sehat, di antara ibadahnya tawaf, umrah sunnah. Ini untuk yang masih muda, masih gagah, tidak punya penyakit. Tetapi yang sudah sepuh, jangan ikuti itu. Bolehlah sekali-sekali sesuai dengan jadwal, ada jadwal umrah sunnah, ikut umrah sunnah. Tetapi di luar itu, ya kan, karena visi kita terbatas, lebih banyak perbanyak sholat, ya kan, membaca Al-Quran, ya kan, atau berzikir, membaca istighosah. Kemudian juga sekali-sekali mungkin di waktu pelataran longgar, bolehlah kita tawaf sunnah sekali-sekali. Nah, ini cara mengkondisikan ibadah di sana. Jadi jangan sampai waktu banyak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak begitu ada nilai ibadahnya, seperti ngerumpi, ya kan, cantuhan. Ya boleh nanti sekali-sekali juga ada waktu untuk shopping. Ya, ada yang setiap waktu shopping. Ya, mesti yang balik dari masjid atau yang di bawah. Ada jemaah yang sudah seperti itu, bapak-bapak ibu sekalian. Jadi harapan saya semua jemaah KPI Al-Huda ini bisa mempersiapkan dengan maksimal zahiran wa batinan, dan juga secara ilmu pengetahuan lewat banyak-banyak membaca. Dan monggo mulai hari ini kalau ada hal-hal yang muskil yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan lewat grup ya bapak-bapak ibu-ibu, ya, sebagai penambah wawasan. Yang bertanya bapak nanti juga yang akan mendapatkan manfaatnya semua anggota grup. Ya, semua anggota grup pasti akan ikut membaca juga. Jadi monggo kita niatkan untuk mempersiapkan secara keilmuan dan juga zahir batin kita. Itu saja mungkin sebagai materi kita hari ini, sambil kita ini sebenarnya masih menunggu daftar list nama daripada calon-calon jamaah yang bisa berangkat tahun ini, yang jelas tidak lebih daripada 50%. Moga-moga mayoritas 50% itu 50% berdasarkan porsi Indonesia, ya, kuota Indonesia. Apakah 50% itu Al-Huda juga 50%? Bisa jadi Al-Huda 90%. Kalau porsinya kecil semua, ya, bisa jadi Al-Huda 90% juga. Atau syukur-syukur 100%. Karena rupanya nomor porsinya nggak ada yang di ujung, di awal semua. Jadi tergantung nanti, karena kalau kita melihat kondisinya pasti akan berdasarkan nomor porsi, kemungkinan besar. Syukur-syukur ada kebijakan nomor porsi itu sisa daripada yang pasangan. Maka prioritas untuk yang murni pasangan dan sebagainya. Maka kita belum tahu sistemnya bagaimana. Nanti insya Allah kita ikuti informasi tersebut perkembangannya, ya, dan segera kalau sudah dapat informasi kita akan sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sampai di sini kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada enggak? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Ya. Apakah ini masih tetap salah satunya diberangkat? Oke. Sementara yang satunya bisa. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ini sepertinya mirip dengan pertanyaan yang minggu kemarin. Ya, suaminya umurnya di atas 65, 70, istrinya masih 62, 63. Ya kan? Ini bagaimana sampai hari ini juga belum ada kebijakan atau kepastian tentang ketentuan itu. Ya kan? Cuman memang kemarin kita diminta mengirimkan data yang formatnya seperti itu, Pak. Apakah kebutuhannya untuk apa? Ya pokoknya stop aja dulu lah. Terus bilangnya seperti itu ya teman-teman. Sehingga hari ini apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama ya kita ikutin. Nah, untuk kepastiannya itu memang masih menunggu regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama pusat. Jadi itu sebenarnya mohon maaf, itu sebenarnya murni kebijakan Kementerian Agama yang di Kota Palembang. Ya kan, tidak ada instruksi dari pusat untuk itu tidak. Tapi kita ada grup Kemenak yang di situ isinya adalah orang-orang pengelola haji, pengelola KBH. Akhirnya semuanya mengirim seperti itu. Nah, untuk masalah andai kata suami tidak memenuhi syarat itu belum ada ketentuannya. Harapan saya, ya kan dengan sudah diminta seperti itu nanti kemungkinan andai kata ada pasangan yang masuk yang tidak masuk secara umur, ya secara umur tetap bisa dimasukkan. Harapan saya Pak. Ya kan? Tapi kita nggak tahu, kita tunggu regulasinya. Ya contoh 65 itu tidak dimatikan 65. Ya, 65 ya kan. Tapi kalau ada pasangan yang satu masuk tidak masuk maka bisa dimasukkan. Harapan saya seperti itu. Jadi ada kebijakan 65 dengan kebijakan tertentu untuk kondisi tertentu. Nah ini yang harapan saya. Tapi lagi-lagi kalau sudah keluar regulasi maka kita harus ikut berdasarkan regulasi yang ada. Ada lagi yang bertanya ibu-ibu? Kalau memang nggak ada, kita cukupkan ya. Nanti monggo kalau ada pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu nggak usah sungkan ya untuk bertanya lewat grup ya. Kemudian insya Allah nanti besok akan ada manasik lagi ya yang langsung diisi yang akan diisi oleh Gus Yazid. Materinya kalau nggak salah akhlak dalam beribadah haji ya besok. Dan setelah besok mungkin kita akan istirahat dulu sambil kita menunggu daftar, dan insya Allah secepatnya setelah Lebaran kita akan mulai lagi, akan kita padatkan materi manasiknya, termasuk nanti setelah Lebaran akan ada manasik praktek lapangan. Dan insya Allah kita akan menggunakan asrama haji untuk praktek lapangannya. Tapi yang jelas kita masih menunggu informasi lanjut tentang kuota haji Indonesia. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ta'ala hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taytana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi ma 'allamtana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah qulubana bi qulubil 'arifin wa alimna ma lam na'lam. Ya Rabbana alimna ma ja'alna min hikmatika wa ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz wa ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.